Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Yulianto, calon guru penggerak Angkatan 10 SDN Rawat Rate 01 Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda, di mana pendidikan adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan, yang artinya proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sebelum mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara antara lain, pembelajaran masih terpusat pada guru, hanya melihat pada kodrat zaman saja dan tidak memperhatikan kodrat alam. Peserta didik kurang merdeka dalam belajar. Peserta didik dituntut untuk bisa mencapai KKM, dan peserta didik masih terbebani dengan kegiatan pembelajaran. Di sini saya hanya mentransfer ilmu saja, tanpa melihat karakteristik murid dan saat evaluasi nilai anak sudah KKM. Artinya, pembelajaran sudah berhasil. Dan saya beranggapan siswa hanya menjadi objek pembelajaran saja, dan pembelajaran yang saya lakukan hanya terpusat pada guru atau teacher center. Berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, perubahan dalam pemikiran saya antara lain menyadari bahwa dunia anak-anak adalah bermain. Peran guru menuntun peserta didik. Peran guru juga sebagai fasilitator. Seharusnya yang saya lakukan melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh di berbagai aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, serta budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran yang memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator pembelajaran harus ikhlas dan sabar agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan memahami karakteristik siswa serta melakukan pembelajaran yang terpusat pada siswa. Berikutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, diantaranya mengubah pembelajaran terpusat pada peserta didik. Kemudian, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan siswa. Berikutnya, menggali potensi, bakat, dan minat pada anak. Merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yang terpusat pada siswa. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif, serta memerdekakan siswa. Berikutnya, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Nah, dapat diambil kesimpulan, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Di antaranya, pendidikan yang menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, tapi juga penanaman budi pekerti yang baik. Kegiatan pembelajaran harus berpusat pada siswa dengan menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran.
guru harus memerdekakan siswa sesuai dengan karakteristiknya dan bisa digugu serta ditiru. Terima kasih. Salam guru penggerak.